Halo sahabat SDMT TV, kembali lagi dengan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dari teks non-fiksi. Apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah gagasan yang terdiri dari beberapa kalimat. Ciri-ciri paragraf yang pertama yaitu baris pertama sedikit menjorok ke kanan. Yang kedua diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang ketiga terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang keempat memiliki gagasan utama atau gagasan pokok. Selanjutnya kita akan mempelajari paragraf. Nah, di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat yang berisi pokok pikiran utama untuk mengembangkan paragraf. Nah, dari kalimat utama kita bisa menemukan gagasan pokoknya. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat yang mendukung kalimat utama. Dari kalimat penjelas kita bisa menemukan gagasan pendukung. Selanjutnya kita akan belajar jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada kalimat utama yang terletak di awal kalimat atau di awal paragraf, disebut juga dengan deduktif. Nah, selanjutnya ada juga kalimat utama yang terletak di belakang paragraf atau biasa disebut dengan induktif. Ada juga kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, gagasan pokok ini biasa kita sebut juga dengan pikiran utama, ide pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok. Nah, itu sama saja ya dengan gagasan pokok. Selanjutnya kita akan menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama, kita bisa membaca paragraf tersebut dengan cermat. Yang kedua, dengan menentukan kalimat utamanya. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok dari kalimat utama tersebut. Yang keempat, kita bisa menentukan kalimat utama dari kesimpulan isi paragraf. Selanjutnya, penyampaian gagasan pokok bisa secara eksplisit atau tersurat dan bisa juga dengan secara implisit atau tersirat. Nah, penyampaian gagasan pokok secara tersurat itu yang bagaimana? Nah, gagasan pokok disampaikan secara tertulis dan terang-terangan dalam kalimat suatu paragraf. Sedangkan gagasan pokok secara tersirat, yaitu gagasan pokok tersebut tidak dinyatakan secara jelas atau tidak tertulis dalam kalimat suatu paragraf. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan informasi penting dari setiap paragraf? Nah, yang pertama bisa dengan membaca intensif, yaitu membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Yang kedua bisa membaca tanda. Nah, kata atau kalimat penting dalam teks bisa ditandai dengan garis bawah atau diberi warna. Selanjutnya dicari maknanya dalam KBBI. Yang ketiga yaitu dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simbabe, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Selanjutnya, apa itu kosakata sulit? Ya, kumpulan kata yang belum diketahui arti dan penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita berlatih
Di sini disajikan sebuah bacaan teks non-fiksi dengan judul Keadaan Alam Indonesia. Silahkan kalian baca dengan cermat ya. Nah, dari bacaan tersebut, ada berapa jumlah paragraf dalam teks tersebut? Ya, betul sekali, ada 4 paragraf. Selanjutnya kita akan bersama-sama mencari gagasan, pokok, dan kalimat utamanya. Pada paragraf pertama, jenis kalimat utamanya ada di awal kalimat, ya disebut juga dengan deduktif. Nah, kalimat utamanya yaitu Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Nah, dari kalimat utama tersebut kita bisa menemukan gagasan pokoknya, yaitu Indonesia negara kepulauan. Paragraf kedua masih sama, terdapat di awal kalimat. Kalimat utamanya yaitu Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Nah, dari kalimat utama tersebut kita bisa menentukan gagasan pokoknya, yaitu iklim Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan kalimat penjelas pada paragraf pertama. Nah, pada awal kalimat tersebut terdapat kalimat utama. Nah, kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Nah, apa saja kalimat penjelas pada paragraf kedua? Nah, itu tadi kalimat penjelas yang ada pada paragraf kedua. Selanjutnya kita akan mencari informasi penting dari bacaan tersebut dengan membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi umum alam di Indonesia? Kondisi umum alam di Indonesia yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan. Iklim di Indonesia yaitu iklim tropik basah. Alam Indonesia berupa hutan, sungai, laut, gunung, dan pegunungan. Nah, pertanyaan yang kedua yang bisa kita buat yaitu mengapa Indonesia memiliki iklim tropik basah? Nah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang mengalami angin muson. Angin muson barat dan muson timur menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya kita akan belajar menemukan kosakata sulit. Nah, apa saja yang bisa kalian temukan pada paragraf 1 dan paragraf 2? Ya, ada gunung api. Gunung api merupakan gunung yang di dalamnya terdapat lahar panas. Kedua, ada patahan aktif, yaitu sumber pemicu gempa bumi di daratan. Ada juga iklim tropik basah, iklim panas yang lembab. Nah, untuk kosakata sulit yang lain bisa kalian cari dan kemudian kalian cari jawabannya di kamus. Itu tadi pemaparan materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok, kalimat utama, dan menentukan informasi penting dari sebuah paragraf. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di lain waktu.